Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah wa ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berwasilah dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita, diberikan kita kepahaman agama yang mendalam, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, termasuk urutan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah sehingga kita layak berkumpul bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengkaji berkaitan dengan bab toharoh, tapi toharoh dalam ilmu tasawuf. Buku Sirr Asrar ini dia melihat dari dua segi, tapi lebih memberatkan kepada sisi tasawufnya, ya. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, ya, fi bayan at-taharah, pada penjelasan taharah, at-taharatu ala naw'aini. Taharah ini ada dua macam. Yang pertama taharatul zahir, kebersihan zahir, wa taharatul batin, kebersihan batin. Taharatul zahir tahsulu bima syariah. Adapun taharah secara zahir yang kita kenal dengan wudu, itu dilakukan bersuci dengan cara mengalirkan air, sebagaimana kita berwudu menggunakan air. Itulah yang dimaksud dengan taharah zahir. Wa taharatul batin, adapun taharah batin, tahsulu bima'it taubati, ya, wat talqin wat tasbiyah wasulukut tariq. Fa idzan qada wudu asy-syariah bi khurujin najas yajibu tajdid al-wudu. Beliau mengatakan, adapun taharah batin, dengan apa kita melakukan taharah batin, bersuci secara batin, dengan cara taubat. Ya. Dulu kita sudah jelasin, setiap kali kita berbuat dosa, maka binti hitam akan melekat di qalbu kita, kata Nabi SAW.
maka yang bisa menggugurkan bintik-bintik hitam yang akan menjadi hijab-hijab kita kepada Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan, yang bisa menghapuskannya hanya taubat, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka setiap kali kita beristighfar, setiap itu pula gugur bintik-bintik hitam itu. Kemudian yang kedua, kata beliau, dengan talqin. Talqin ini sudah kita jelasin, mengambil talqin, mengambil syahadat dari ulama-ulama yang rasikh, yang ahli ilmu, yang ahli zikir, ya, yang kalbu mereka terpaut terus-menerus kepada Allah, yang kalbu mereka biasanya harusnya ya, yang memenuhi syarat itu mereka yang sudah zikirnya qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, yang senantiasa ingat Allah, menyaksikan Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, yang lub inti ruhnya sudah hidup, sudah aktif, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Imran 191 sampai 192 193. Mengambil talqin dari ulama, bahasa sederhananya dari ulama ahli tarekat yang sudah mencapai makam itu. Dan orang yang mencapai makam itu biasanya dia masuk kepada wali Allah, wali mursyid. Kalau talqin kepada ustadz-ustadz biasa, mohon maaf, kolbunya saja kayak kita ini, ingat kita, hadir hati kita kepada Allah dalam 24 jam, paling nanti ingat berapa jam? Sejam, 2 jam sehari. Gak bisa kita mentalkin orang. Kenapa? Diri kita saja belum beres. Lebih banyak lupanya kita kepada Allah daripada ingatnya. Bagaimana kita mau menuntun rohani orang lain? Ya, kita aja belum selesai. Ibarat truk, dia mau membantu ngangkat mobil, ngangkat bebannya aja dia gak sanggup. Mau derek mobil yang lain, gak bisa. Selesai dulu dia. Ya, dia bisa mengangkat beban dia, ringan bebannya, baru bisa menderek mobil mogok. Ini kalau dia sendiri mogok, ngangkat badannya aja gak kuat, mau menderek ngangkat mobil yang mogok, ya gak bisa. Nah itu perumpamaannya. Ini masuk dengan talqin. Talqin ini sangat berharga dan kita sudah buktikan, teman-teman yang sudah bertalqin, maka nanti di awal-awal mereka sudah mulai merasa nikmat dengan mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi setiap kali mendengar orang berzikir begitu, dia tidak benci. Lainkan dengan orang yang di sono, kalau dengar zikir la ilaha illallah, dia merasa kayak kebakar. Dia merasa gimana gitu. Padahal yang diucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi orang yang sudah ditalkin dia merasa nikmat. Dengar suara gitu auranya luar biasa. Gemetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah gemetar kalbunya. Itu ciri-ciri orang yang sudah ditalkin, berawal nanti dari seperti itu, ya. Tapi kalau orang nggak ditalkin, apalagi pemahamannya menyimpang, seperti orang sebelah, dengar orang baca la ilaha illallah, dia sudah kebakaran jenggot itu, udah nggak nyaman hidupnya. Ya. Masa orang dengar baca la ilaha illallah nggak enak, padahal nanti kalau mati bawa kalimat la ilaha illallah. Kan aneh kalau dengar orang ngomong kayak gitu, terasa gak enak di kolbu. Itu artinya ada penyakit hati yang berbahaya sebenarnya. Wat tasbiyah. Kemudian kata beliau, setelah itu membersihkan. Maka sufi itu berasal dari kata sopa, baru membersihkan hati kolbu kita. Wa sulukut tariqah, dan mengikuti menjalankan suluk dalam tarikat.
Ini cara membersihkan batin. Taubat, talqin, mensucikan kalbu dan menjalani tarikat. Faidan ya, taqada, apabila batal wudu syariah, batal wudu syariatnya bi khurujin najis, seperti keluar najis, buang air besar, buang air kecil, maka yajibu tajdidul wudu, maka kita wajib memperbaharui wudu. Nah, ini kalau mensucikan yang jahir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man jaddadal wudu'a jaddadallahu imanahu. Siapa yang memperbaharui wudunya, maka Allah pun memperbaharui imannya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Jadi memperbaharui wudu juga memperbaharui iman, memperbaharui banyak mengucap la ilaha illallah juga memperbaharui iman. Jadi dalam zikir tarikat itu iman kita diperbaharui semua. Maka kalau kita masuk tarikat, itu semua mursyid yang saya temui itu sangat-sangat menekankan kita nggak boleh batal wudu. Maka kebanyakan mursyid itu jasadnya utuh. Kata Habib Lutfi, salah satunya karena wudu mereka nggak pernah putus. Itu salah satu. Walaupun banyak lagi, banyak sekali yang utuh jasadnya. Kenapa? Wudunya nggak pernah putus, suci terus. Bahkan kalau putus, nah ini, tapi ini dalam fikih ikhtilaf. Udah mau tidur, tiba-tiba buang angin, masuk lagi, wuduk lagi, tiba-tiba udah mau tidur, buang angin lagi. Kan kadang begitu Pak, sampai mau 4-5 kali kita. Nah, terus gimana? Udah berat kali wuduk ke kamar mandi, apa yang lakukan? Tempelkan saja tangan kita ke dinding tuh, tayamum, langsung tidur. Bismillah, dah niat saja. Tapi itu ikhtilaf dalam fikih. Ya. Yang penting wudu jangan batal aja. Sampai seperti itu. Semua muslim yang saya temui sangat-sangat menganjurkan kita berwudu. Apalagi kau lagi sulu nggak boleh batal wudunya. Itu salah satu yang ditekankan sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian boleh lanjutkan, faidzan taqada wudu syariah bi khurujin nasas. Ini sudah tadi, apabila keluar najis maka batal wudunya, kita perbaharui, dan itu bisa memperbaharui iman. Begitu juga dikatakan di dalam ya, faidzan qada wudu al batin. Nah, ini lanjutannya, apabila batal wudu batin kita. Bagaimana bisa jadi wudu batin batal? Bil af'aliz zamimah wal akhlaqin radiyah. Ya. Orang yang melakukan zamimah, orang yang melakukan perbuatan yang tercela, dia kemudian akhlaqur radiyah, akhlaknya juga tercela, akhlak yang tercela, yang hina, berbuat kotor, perbuatannya juga tercela. Ya. Bagaimana itu kok bisa tercela? Ini kaitannya dengan batin. Kal kibr, sombong. Ya, ngerasa sombong. Ini kalau sudah muncul sombong, ini sudah mulai bibit ego. Nah, ya. Kalau bibit egonya kuat, maka dia menjadi iblisiah nanti. Itu yang bahaya. Bapak Ibu, dulu pernah saya jelasin, musuh kita di dalam diri kita yang harus kita kendalikan adalah hawa nafsu. Kemudian ada musuh yang lain, setan, bisikan setan. Ada lagi yang lebih kuat dari setan dan hawa nafsu. Apa itu? Namanya ego, kesombongan. Dia akan melahirkan kesombongan. Kok bisa ego itu
lebih kuat daripada setan. Karena iblis itu sebenarnya dia kalah dengan godaan egonya. Dia merasa sombong, dia merasa lebih mulia, lebih utama dari Adam. Ana khairam minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia ya Tuhan. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, ketika dia merasa sombong, merasa lebih dari Nabi Adam, sebenarnya iblis itu kalah dengan egonya gitu. Dia sendiri kalah dengan egonya. Jadi kalau kita itu musuh kita bisikan iblis, setan, ego kita lagi, hawa nafsu kita. Maka di dalam ilmu tasawuf, ego itu selalu diruntuhkan. Hatta sampai kita sholat nanti, Allahu Akbar, kita itu nggak merasa yang menggerakkan diri kita ini adalah kita. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Ya kita merasa yang menggerakkan tangan kita ini Allah, menggerakkan jasad kita ini menyembah Allah, yang menggerakkannya Allah, yang membuat jasad kita menyembah Allah adalah Allah. Jadi setelah kita sholat, kita merasa iya, ibadah itu hanya pemberian Allah, hadiah dari Allah Ta'ala. Kita bersyukur, bukan kita. Tapi kalau orang gak bertarikat, gak berhakikat, hanya belajar ilmu syariat, dia kalau gerakin badan, dia rasa dia gerakinnya Allahu Akbar. Jadi kalau dia rajin ke masjid, sering sombong. Oh, gak ada yang lebih rajin sholat Jumat di komplek ini kecuali aku, katanya. Si Anu aja kalah sama aku. Aku tiap subuh gak pernah hadir, gak pernah absen. Dia sebulan bisa 5 kali 6 kali absen, katanya. Muncul. Padahal kalau Bapak Ibu pahami dengan baik hadis Sahih Bukhari atau hadis Sahih Muslim, ya, hadis Sahih Bukhari itu disebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min khardalin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang ada di dalam kalbunya kesombongan seberat biji jeruk. Gak banyak-banyak, seberat biji jeruk saja sombong, gak bisa masuk surga. Itu hadis sahih. Maka berdasarkan hadis sahih inilah nanti ulama mengatakan orang yang menjulurkan jubahnya, menjulurkan izarnya, kainnya melebihi mata kaki karena sombong, khuyala itu dipahami karena sombong, ya, menjulurkan karena sombong, itulah yang masuk neraka itu. Bukan orang yang menjulurkan jubahnya, sarungnya, tapi gak ada sombong, gak berkaitan dengan sombong, gak ada budaya sombong. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis Sahih Bukhari juga. Ya Rasul, aku sering terjulur mata kakiku, ketutup mata kakiku buat jubahku, kata Abu Bakar. Wah, kata Rasul, kalau kamu gak masuk, katanya, kamu gak sombong, gak ada sombongnya kamu ini, katanya. Dari situlah dipahami ilat dari menutup mata kaki itu adalah sombong. Karena ada hadis sahih yang terpisah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min khardalin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang ada dalam kalbunya rasa sombong seberat biji jeruk. Maka di dalam ilmu tasawuf, ilmu batin, sombong ini, ego ini dibuang. Kita beramal, bermain di la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar. Kita hanya syahadat, kita hanya menyaksikan, kita saksikan jasad kita ini yang menggerakkannya Allah lewat ruh kita. Ruh kita menggerakkan jasad, ruh kita itu dapat energi kuatan dari Allah langsung. Ya, sifat ma'ani Allah dititipkan kepada ruh kita, ya, sifat kekuatan qadir, berkuasa, punya kekuatan dengan terbatas, ya, karena kalau Allah Ta'ala itu qadir maha, kalau kita qadir berkuasa, kekuasaan kita dibatasi Allah, tidak sama dengan kekuasaannya, tapi kita minjam dari dia, diberi kepinjam sedikitnya. Maka kita ketika angkat takbir, ketika sholat, ya kita ringan saja gitu. Kita menyaksikan saja jasad kita itu, yang gerakkan Allah.
La tataharrak illa biiznillah, tidak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Jadi setelah ibadah enggak ada sombong. Maka kalau orang menyebut orang tarikat, orang tasawuf itu sombong, itu bukan orang tarikat itu. Karena di tarikat, di tasawuf, ilmu batin itu sombong itu dibuang. Ya. Kalau dia muncul, istighfarlah. Rusak batinnya. Ya. Tidak boleh sombong. Kemudian tidak boleh al-hiqd, tidak boleh dengki, tidak boleh dendam. Al-hiqd wal hasad, muncul rasa dendam, muncul rasa dengki, ini enggak boleh. Karena hati harus dibersihkan. Wal ujub, tidak boleh ujub, ya. Kemudian ghibah, tidak boleh mengumpat, mengadu domba, menggibah orang-orang beriman. Wal kadzib, bohong, apalagi khianat, ini enggak boleh. Ini sifat-sifat batin. Ya, harus dibersihkan dari semua sifat ini. Ya. Yani misul khiyanatil ain, seperti khianat dalam pandangan mata, dalam badan. Warrujlain, kakinya juga buat dosa, pergi ke maksiat, atau kakinya melakukan dosa batin, menggerak-gerakkan kakinya dengan maksud untuk menyakiti orang. Waluzunain, telinganya juga berbuat dosa, senang mendengar maksiat, senang dengar cerita-cerita porno yang enggak bagus misalnya. Maka semua ini, ya, dikatakan Nabi, sebagaimana dikatakan Nabi, al-ainani tazniyani wal uzunani tazniyani. Dua mata itu berzina melihat aurat kotor dia, dan dua telinga juga berzina mendengar bicara-bicaraan yang porno. Fatajdiduhu wudu al-batin, maka dia harus dibersihkan dengan wudu batin. Dengan apa? Bi ikhlasit taubah an hadhil mafsadat, dengan benar-benar tobat istighfar dari sifat-sifat yang merusak. Terus astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka rata-rata zikir itu, tarekat itu kalau berzikir nanti selalu dimulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, qadiriyah, pakai istighfar. Naqsabandi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, istighfar. Naqsabandiyah bulan dimulai dengan istighfar. Ya, karena memang dia harus dibersihkan qalbunya dulu, betul-betul, sampai kita merasa ikhlas, mohon ampun ke Allah. Ya. Jadi membersihkannya, mewudukan, mensucikan batin itu adalah dengan taubat, mengikhlaskan taubat, wa tajdidul inabah bin nadam wal istighfar, memperbaharui taubat itu dengan kembali lagi kepada Allah dengan cara menyesali perbuatan dosa kita dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak mohon ampun. Wal ishtighal, serta menyibukkan diri, sibukkan diri kita, terus hancurkan biqam'iha minal batin, hancurkan dosa-dosa batin itu, ya, dengan banyak istighfar, dengan banyak mohon ampun, ya, dengan banyak anab. Maka salah satu orang yang paling disenangi Allah, dicintai Allah adalah orang yang selalu anaba ilallah, selalu kembali kepada Allah. Ya Allah, puni dosaku, ya Allah, puni dosaku, ya Allah. Apa beda iblis sama Nabi Adam? Apa beda tarikat iblisiyah dengan tarikat Nabi, tarikat para wali? Kalau iblis ketika dia berbuat dosa, maka dia akan mempersalahkan Allah. Dia cari kambing hitam. Dalam satu riwayat dikatakan, ya,
meskipun riwayat ini dalam hadis, dalam riwayat yang lain tidak berdasarkan Quran. Terjadi dialog antara iblis dengan Allah. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Nah, kalau dalam Al-Quran kan disebut ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia Tuhan. Dalam riwayat lain dia katakan juga, ya Tuhanku, aku gak mau sujud sama selain engkau. Pokoknya aku maunya sujud sama engkau aja. Kalau selain engkau, mau sama Adam, siapa saja, malaikat gak mau kok. Lalu Allah mengatakan, iblis, kenapa ngomong gitu? Kenapa masih bertanya? Kan yang nyuruh sujud itu aku, bukan orang. Ya, kalau bahasa kita, ya kalau kau benar cinta sama aku, ya kan aku yang nyuruh, bukan orang. Kok masih nanya kayak gitu? Kok ngomong gitu? Nah, setelah dia terlaknat, terusir dari sorga, maka apa dia katakan? Ya Tuhanku, karena engkau sudah melaknat aku, karena engkaulah yang membuat aku menjadi terlaknat, menjadi terusir dari sorga. Jadi disalahkannya Tuhan. Kaulah yang membuat aku, kaulah yang mentakdirkan aku begini. Kaulah mentakdirkan aku melawan, kaulah mentakdirkan aku menjadi terlaknat, kaulah yang mentakdirkan aku terusir dari surga. Disalahkannya Allah Ta'ala. Apa bedanya dengan Nabi Adam? Nabi Adam ketika dia memakan buah khuldi, dia tidak berani mengatakan, ya Tuhanku, kaulah mentakdirkan aku makan buah khuldi, kaulah mentakdirkan aku turun dari surga. Tidak berani dia. Dia katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ya Allah, aku zalim terhadap diriku ya Rabb. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak ampuni aku, enggak kau rahmati diriku, maka aku akan menjadi orang yang paling rugi ya Rahman. Nah, itulah bedanya Pak. Ya. Jadi kalau ada orang bertarikat sombong, itu tarikat iblisiah namanya. Suka nyalahin Tuhan, nyalahin takdir, itu iblisiah punya. Itu bedanya. Ya. Halus dia. Tapi kalau orang yang rendah hati, kalbunya bersih, itu baru benar. Setiap kesalahan dia sadarkan kepada dirinya. Maka kan unik ketika seorang pemabuk datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa dia katakan pemabuk ini? Syekh, aku mau tanya samamu. Bisa enggak Allah menjadikan diriku ini menjadi orang yang sangat taat kepadanya dan menjadi wali Allah seperti dirimu? Bisa? Katanya bisa, tak ada masalah. Bisakah seorang ulama besar kemudian dia dijadikan Allah menjadi durhaka seperti diriku? Bisa, tak ada masalah. Yang ketiga aku mau tanya, bisakah Allah menjadikan dirimu wali Allah yang mulia ini menjadi durhaka pemabuk seperti diriku? Menangis dia Pak. Mendengar pertanyaan tersungkur dia, nangis sujud dia. Astagfirullah ya Allah. Gak berani dia jawab bisa. Kenapa? Takut dia. Emang bisa. Ya, tapi kalau itu terjadi kan bahaya. Aku akan hancur begitu dalam kalbunya kan. Bisakah Allah menjadikan dirimu yang taat kepada Allah menjadi pendosa pemabuk seperti diriku? Mendengar pertanyaan itu langsung tersungkur, menangis dia. Sujud dia langsung. Mohon ampun ke Allah Ta'ala. Karena pertanyaan itu sebenarnya untuk tarbiyah kolbu ke kolbu para wali. Ya. Nah, tidak boleh sombong. Yang begitu. Nah, kalau ada orang bertarikat tapi sombong, nah itu nggak boleh diikut. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan lagi oleh beliau sedikit lagi, wa yambaghi lil 'arif ay yahfaza taubatahu min hadhil afat fatakuna salatahu tammah kama qala Allah taala. Kemudian mengatakan seorang ahli ma'rifat harus memelihara taubatnya, ya, memelihara taubatnya dari seluruh penyakit yang menghancurkan ini, penyakit qalbu, penyakit batin. Ya.
Supaya apa? Fatakuna sholatahu tamah, sehingga nanti sholatnya ibadah menjadi sempurna. Jadi kalau mau sholatnya khusyuknya sempurna, bersihkan aja kalbu, nanti khusyuknya sempurna. Ya, udah punya taubat, udah punya talqin, bersih kalbu, sholatnya lebih nikmat, jauh lebih nikmat dan jauh lebih khusyuk. Maka orang yang bisa membersihkan hatinya dengan seperti ini, orang arif yang memelihara ketaubatnya terus mohon ampun kepada Allah, maka sholatnya nanti menjadi sempurna. Maka kita tidak heran Bapak Ibu, setingkat Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya saja, setiap hari taubatnya istighfarnya minimal, satu riwayat 70 kali, satu riwayat lain 100 kali. Itu sekelas Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya. Kita siapa? Ente siapa? Nggak mau istighfar. Ya. Yang nggak mau istighfar itu kan cuma iblis, nggak mau ngakui salahnya dosanya. Nabi Muhammad, itulah bedanya Nabi dan wali. Istighfar, Sayyidul Anbiya, tetap mohon ampun, tetap tobat 100 kali sehari. Kita udah nggak nabi, nggak rasul, nggak wali, nggak orang soleh. Istighfarnya sehari berapa kali? Ada yang 100 kali? Rutin? Masalah kan? Gimana hati kita mau bersih? Sekelas Nabi aja 100 kali sehari. Ente kenapa nggak ada 100 kali? Harusnya kalau perbandingan kita dengan Nabi 1:1000, maka istighfar kita sehari 1000 kali. Kalau 1:1 miliar, tingkat rohaninya 1 miliar kali kita istighfar. Harusnya kan begitu matematikanya. Maka banyakin istighfar, karena istighfar itu akan membersihkan kalbu kita. Kita nggak bisa dekat kepada Allah kalau dengan kalbu yang kotor. Tauhid itu keyakinan kepada Allah hanya bisa kita gapai, kerbukanya hijab, kebukanya ma'rifat, itu hanya bisa dicapai dengan kebeningan kalbu. Maka orang yang beragama sombong, merasa benar sendiri, merasa pemilik sorga, yang lainnya itu pelaku bid'ah masuk neraka. Orang begini sudah terjangkit penyakit iblis, penyakit dajjal. Maka nanti ruhaninya kotor, kolbunya, auranya pun gelap. Ya, yang muncul dari dirinya kebanyakan kegelapan. Dia tidak menyadari bahwa dia mengajarkan kegelapan. Jadi kalau ada orang beragama seperti itu masalah. Yang dia perbaiki jahirnya, kolbunya dia hancurkan habis lebur. Babak belur kolbunya dihancurin. Maka kerjanya apa nanti? Suka berkelahi, suka bertengkar, ngeyel. Itu kan ciri-ciri orang durhaka. Suka dengan yang khilafiyah, suka perkelahian, suka kebencian. Agama ini tidak bisa kita ambil pendekatannya pendekatan benci. Kenapa? Karena Allah sendiri lebih mengutamakan kasih sayang daripada benci. Kalau Allah mengutamakan rasa benci kepada kita, kepada umat manusia, habis kita ini babak belur. Ya. Tapi ada segolongan orang, saudara-saudara kita juga, ya, orang sebelah itu beragamanya pendekatannya pendekatan benci. Semua sama dia masuk neraka. Cuman kalau nggak ngikut dia masuk neraka. Dia sendiri yang masuk surga. Maka nanti terjebak kepada model akidah Khawarij, itu yang kita takutkan. Itu bahaya, ya. Model memahami agama seperti itu sangat bahaya. Ya. Padahal Nabi sendiri mengatakan tuba, beruntunglah orang yang man syaghalahu aibahu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk melihat aib dirinya, jahatnya dirinya, kolbunya belum beres, daripada melihat menilai-nilai orang lain. Ya. Beruntung orang yang dia melihat ke dirinya. Wah, diri kita aja belum selesai kita mencela orang lain. Gak boleh. Ya. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis lain mengatakan, az-zambu syu'mun ala ghairi fa'ilih. Dosa itu buat sial bagi pelaku, bagi orang yang gak melakukannya.
Apa yang masuk sial di situ? Iza ayyarahu butulia. Kalau kita mencaci orang, menggibah orang, maka nanti kita akan diuji Allah dengan hal yang sama. Wa idzir tabahu asima. Kalau kita menggibahnya, ya, kalau kita mengejeknya, kita diuji nanti dengan hal yang sama. Kalau kita menggibahnya di belakangnya, asima, kita dosa. Wa in radiya bihi syarakah. Dan kalau kita redo, senang dia buat dosa, maka kita bersyarikat, bersekutu dengan orang seperti itu, dan kita berdosa. Dan itu yang dimaksud dengan kesialan. Sialnya berteman dengan pendosa, begitu. Dan serba salah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang arif, yang ma'rifah itu harus senantiasa menjaga taubatnya dari kerusakan. Setiap kali muncul rasa sombong, istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Setiap kali dipuji orang, kalau bahasa Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'azzibni mimma la ya'lamun. Subhanakallah, maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah yang berhak dipuji Allah. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang dia sangka. Jangan kau ajab aku karena dosa-dosaku yang dia tidak tahu. Jadi ketika kita dipuji orang, kita nolak. Kenapa? Yang berhak dipuji itu Allah Ta'ala. Ini kalau orang kolbunya sudah bersih gitu, dia sadar. Pasti nanti kolbu kita kayak gitu. Begitu dipuji orang, kita astagfirullahaladzim, ya Allah, yang berhak dipuji Engkau, subhanallah. Jadi kalau Umar doanya lain lagi kan, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang dia sangkakan, dan wala tu'azzibni mimma la ya'lamun. Jangan kau ajak aku dari dosa-dosaku yang dia tidak tahu. Maka bahasa alikam lain lagi. Kita ini ya bisa dianggap orang baik, dihormati orang karena Allah menutup aib kita. Kalau dosa kita, aib kita dibuka Allah satu saja di depan orang ramai, nggak ada orang mau yang menghormati kita, Bapak Ibu. Setiap hari kita ditutupi, berapa banyak aib dosa kita ditutupi Allah. Kalau ditunjukkan Allah, direkam, rekaman kamera hidup kita, ditunjukkan Allah aib kita, ceramah kita gini, saya ini kalau ditunjukkan Allah aib ceramah gini, Bapak Ibu nggak akan mau dengar ceramah saya. Ustaz Faisal begitunya rupanya orangnya, ngomongnya aja tasawuf, tapi ternyata kayak gitu. Kalau Allah tunjukkan aib saya, nggak mau, karena kita ini nggak ada yang nggak pendosa. Semua kita pendosa, maka semua kita harus bertobat. Ya. Khair, apa kata Nabi SAW dalam hadis lain? Kullun nas khata'un. Setiap kullu ibnu Adam, setiap anak Adam, setiap manusia khata', berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairal watta'un at-tawwabun. Semua orang buat dosa, dan orang yang berbuat dosa yang paling baik adalah orang yang senantiasa taubat. Dia maka dibentuk kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran kita selalu berdosa. Maka dengan kesadaran itulah kita setiap hari istighfar, setiap hari tobat. Jangan setiap hari mencela, setiap hari dibanyakin tobatnya. Enggak bisa. Ya, nggak bisa kita bersih dari dosa. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka min ahadin. Kata Allah Ta'ala kan dalam Quran, sekiranya bukan karena rahmat dan kasih sayangnya, ma zaka min ahadin minkum, tidak akan ada satu orang pun kalian yang bisa bersih dari dosa. Nggak ada, kata Allah Ta'ala. Kalau bukan karena rahmat kasih sayangnya, nggak ada satu orang pun kalian, hai Muhammad, hai para sahabat, yang bersih dari dosa. Nggak ada. Ma zaka minhu ahadin abada. Tak ada orang selama-lamanya, kata Allah, nggak ada yang bisa bersih dari dosa. Kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah. Maka kita tutupi dengan istighfar, menyayangi makhluk Allah, menyayangi hamba-hamba Allah, sehingga Allah sayangi kita, tutupi dosa kita. Ya. Agama ini pendekatannya pendekatan rahmat, pendekatan kasih sayang, pendekatannya merangkul, bukan pendekatan benci. Kalau pendekatan benci itu bahaya.
Kenapa? Karena Allah sendiri lebih mengutamakan ghalibat rahmati ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Maka banyakin menyayangi umat, banyakin merangkul, jangan banyakin memukul. Ya. Itu sebenarnya dalam agama itu, banyakin tobat, banyakin mohon ampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salat kita akan sempurna khususnya nanti sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah apa yang kami janjikan kepada setiap orang-orang yang awwab, yang selalu kembali kepada Allah, hafiz, dan menjaga taubatnya, menjaga dirinya dari dosa. Senantiasa menjaga taubatnya, senantiasa mohon ampun. Muncul sombong, astagfirullah ya Allah. Yang muncul ghibah, merasa lebih baik dari orang lain. Muncul buruk sangka kepada ulama, astagfirullahaladzim. Sebagian kita kan gitu. Ada ulama besar, orang soleh, tiba dia cerita dia tentang begini-begini. Ah, dongengnya itu gak betul. Dia orang soleh, kita buruk sangka. Ya. Kalau orang jahat tadi kita waspada masih mending. Ini orang soleh, ulama besar, dia ngomong sesuatu kita dustakan. Kita anggap dia bohong. Belum apa-apa udah bohong, padahal ilmu kita yang belum nyampe. Mohon maaf. Guru sekumpul itu pernah ngomong, dia melihat ketika di Mekah satu saat Nabi mencium lututnya. Nah, orang-orang nggak paham makam wali, itu bohong, itu hadis maudhu. Karena mereka nggak paham alam ruh. Padahal alam ruh itu di balik ruang kosong ini aja. Ruh kita ini kan sebelah kita, meliputi diri kita. Yang menggerakkan badan saya ini kan ruh saya. Nah, cuma kita nggak bisa mandang dia kan. Gerak badan saya gini. Ini gerakin kan ruh saya. Di mana ruh saya? Ya dekat sini aja kan, nggak kemana-mana. Alam ruh itu di sini, ruh saya di alam ruh. Mereka nggak paham alam ruh, buruk sangka dengan ulama wali. Nah, itu guru sekumpul tuh makomnya tinggi, ruhaninya, meninggalnya sempurna, bersih, meninggalnya sempurna. Sebagian ulama menyebut dia termasuk kutub di zamannya. Tapi orang-orang nggak ngerti ilmu rohani, bohong, dusta. Orang soleh begitu dianggap pendusta. Tidak, harusnya kepada orang soleh kita berbaik sangka. Mudah-mudahan itu tanda keberkahan saja. Begitu saja sudah. Malah kalau kita terlalu banyak mendustakan karomah wali, mencela wali, kita takutkan matinya su'ul khotimah. Iya. Itu yang kita takutkan, mencela orang soleh, matinya su'ul khotimah. Itu yang paling kita khawatirkan. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hanya sebahagian kita ini hanya nggak bisa mencerna, makom ilmunya belum sampai ke sana sehingga kita menolak. Sebenarnya kalau kita sudah paham alam ruh, paham ilmu kewalian, bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Apalagi perjalanannya perjalanan ruh. Kalau perjalanan ruh, Nabi Muhammad Isra Mi'raj 2 jam aja selesai kok. Seluruh alam ditembus semua. Ngobrolnya panjang lagi, bolak-balik lagi. Sholat 5 waktu, 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu kan kayak cerita dongeng. Naik turun ke langit sana ke aras. Berapa lama nempuhnya? Paling 2 jam 3 jam. Setengah malam aja nggak nyampe, 1 malaman penuh. Udah pulang ke bumi lagi. Ya namanya alam ruh tuh nggak bisa, nggak ada yang bisa digapai sama alam ruh. Ruh kita ini lebih cepat dari kecepatan cahaya. Makanya kalau kita bertuhan pakai ruh, Allah tuh dekat. Ya dekat. Tapi kalau bertuhannya pakai akal, mikir, wah jauh di atas langit, di atas aras gitu. Tapi kalau bertuhan pakai qalbu, pakai ruh, mau dimanapun Allah Ta'ala disebut, ya dekat. Karena ruh kita lebih cepat dari cahaya. Begitu kita Allah, udah langsung di hadapan kita Allah Ta'ala. Gak perlu lama-lama.
Maka itulah bedanya orang beragama memahami Allah dengan akal semata ansih dengan menggunakan qalbu rasa. Karena kecepatan qalbu ruh rasa itu untuk menghadap Allah lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dia bisa langsung berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fawudu az-zahir wa salatahu muaqqatah. Ini disebut beliau yang terakhir, jika wudu zahir itu dan salat lahir itu muaqqatah, ada waktunya. Mau salat wudu ya, wajib wudu, kalau enggak mau salat enggak wajib wudu tapi sunnah. Salat itu ada waktunya. Ini termasuk amalan zahir. Wa wudu al-batin wa salatahu muabbadah fi jami'i umrihi fi kulli yaumin wa lailatin muttasilah. Ini tegas kata beliau kan. Adapun wudu batin, kebersihan batin, kebeningan batin dan salat batin ya, ini muabbadah, terus menerus kekal fi jami umri, seluruh umur kita ya, berkekalan terus menerus wudu batin itu, dan salat batin juga begitu, terus menerus muabbadah selamanya fi jami umri, sepanjang umur kita, fi kulli yaumin wa lailah, tiap hari tiap malam, muttasilah, bersambung, tidak ada putusnya. Ya memang begitu muncul sombong, bisikan iblis ke hati, astagfirullah ya Allah, engkaulah yang kuasa, aku ini lemah. Nah, ketika kita dipuji muncul rasa bangga, astagfirullah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, alhamdulillah, engkaulah yang berhak dipuji ya Allah, puja-puji hanya milikmu, aku tidak berhak dipuji. Ngomong dalam hati itu, hati kita ngomong, ya Allah aku enggak berhak dipuji, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebeningan, kebersihan qalbu. Saya kira itu penjelasannya, lebih singkat dari bahasan yang lain. Silakan kalau ada yang mau tanya. Alhamdulillah.